Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh bangun kembali di pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk berkat kesehatan yang boleh kami terima dan berkat-berkat lainnya yang begitu banyak telah Kau limpahkan kepada kami. Terkhusus kami bersyukur untuk kesempatan membaca kembali firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Kau jadikan kami selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan, agar iman kami semakin bertumbuh sehingga kami mempunyai kekuatan untuk melawan penyesat yang hendak menjerumuskan kami, yang mau menjauhkan kami daripada-Mu. Kami memohon Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ayub pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Jangan pernah melawan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempercayai bahwa setiap tindakan yang Allah lakukan untuk kita pastilah yang terbaik dan adil. Namun ukuran keadilan yang kita pikirkan tidaklah sama dengan keadilan bagi Allah. Orang bijaksana hidup baik-baik dan menghormati Allah akan sukses mengalami hal-hal baik dan Allah akan membalas kebaikannya. Tetapi seorang jahat dan bodoh serta melakukan dosa, maka akan mengalami hal buruk dan mendapatkan hukuman dari Allah. Demikianlah ukuran keadilan yang dipakai Ayub dan istrinya serta sahabat-sahabatnya yang juga dipakai banyak orang saat ini. Adapun Ayub adalah hamba Allah yang saleh, bijaksana, tetapi mengalami penderitaan. Ia merasa tidak bersalah di hadapan Allah dan tidak mengetahui alasan mengapa harus mengalami penderitaan itu, di mana sesungguhnya Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub mengalami penderitaan, di mana 10 orang anak-anaknya mati, seluruh ternak mati, rumah dan seluruh harta bendanya lenyap, ia menerima keadaan itu. Hal ini ditunjukkan di Ayub pasal 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kali kedua, Ayub harus mengalami penderitaan kembali. Ayub mengalami sakit yang parah, yaitu barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ia mendapatkan respon yang kurang baik dari istrinya dan sahabat-sahabatnya sendiri. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Di dalam Ayub pasal 2 ayat 9. Sementara Ayub masih dapat menerima keadaannya, ia tidak berbuat dosa dari bibirnya kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang lama akhirnya ada saatnya di mana Ayub berkeluh kesah. Ia tidak memahami mengapa di dalam ketaatannya kepada Allah selama hidupnya, ia harus mengalami penderitaan. Dan sahabat-sahabatnya menuduhnya telah melakukan dosa dan memintanya untuk bertobat di dalam Ayub pasal 22. Tetapi Ayub tetap mempertahankan pendapatnya bahwa ia tidak bersalah dan menganggap Allah tidak adil. Pada akhirnya Ayub menyadari kesalahannya. Ia kembali merendahkan diri kepada Allah di dalam Ayub pasal 40 ayat 1-5. Dan ia menyesal serta mencabut perkataannya di dalam Ayub pasal 42.
Setelah Allah hadir menyingkapkan kepada Ayub tentang kuasa Allah atas semesta, Ayub telah salah mengerti tentang Allah. Karena Ayub tetap beriman kepada Allah, hidupnya dipulihkan kembali. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam penderitaan yang sedang kita alami, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya, hendaklah kita tetap berserah diri kepada Allah. Allah telah mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Kehadirannya akan memberikan pengertian bagi kita tentang maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Melalui berbagai tindakan Tuhan, Ia merancangkan rancangan terbaik untuk hidup kita. Demikian pula cara kita memandang penderitaan yang sedang dialami orang lain. Melalui kejadian yang menimpa Ayub, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh secepatnya menghakimi orang dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan apapun yang kita alami, tentu tidak boleh menyalahkan Tuhan, mengutuk Allah, dan mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita. Sekali-kali jangan. Tetaplah datang berseru kepada Tuhan, memohon kekuatan ditambahkan kepada kita, agar dapat menjalani proses kehidupan itu dengan iman dan penuh ketaatan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa kami hidup karena kasih karunia-Mu. Melalui renungan pagi hari ini, kami diingatkan agar kami tidak menilai orang lain berdasarkan pikiran dan perkataan kami, karena hanya Engkau hakim yang sesungguhnya. Engkau telah mengatur dan merancangkan yang terbaik melalui penderitaan yang boleh orang lain dan kami alami. Kadang kami tidak memahaminya. Kami juga sering menyudutkan orang lain melalui pikiran kami dan bahkan menyalahkan orang lain. Dan Engkau atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tertanam di dalam diri kami masing-masing. Pada kesempatan ini, kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Berkati juga para pemimpin negara kami. Biarlah mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan bijaksana. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup. Biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani prosesnya hingga memperoleh sukacita. Bapa, kami akan segera melanjutkan aktivitas kami. Dahuluilah kami Bapa, agar kami memperoleh keselamatan, dan biarlah seluruh yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.